ada saya berusaha mengaku pihaknya sampai siap waktu mereka kasus korupsi terbesar yang negara terjadi harus pidana yang akan dipakai dalam Tolong tangkap saya. Tolong tangkap saya. Saya ingin jadi koruptor yang baik dan benar. Saya ingin memberikan contoh pada rekan-rekan koruptor lain. Tak baik melarikan diri. Lebih baik duduk tenang di pengadilan. Kalau ingin sembunyi, bukankah tempat persembunyian paling aman bagi koruptor? Justru ada di pengadilan. Kita tak akan diperlakukan macam maling ayam. Paling ditanya sedikit-sedikit, basa-basi minta bagian hasil korupsi. Tak ada ruginya kalau kita berbagi rezeki sama hakim, jaksa, polisi. Anggap saja itu zakat buat mereka. Toh itu juga bukan uang kita. Makanya saya di sini minta diadili. Saya tak hendak membantah. Itu urusan para pengacara saya. Karena untuk itulah mereka dibayar. Membuat saya kelihatan tak bersalah. Jadi, Bapak tidak akan membantah kalau Bapak memang seorang koruptor kakap. Begini. Saya hanya ingin meluruskan anggapan keliru yang menyatakan bahwa koruptor macam saya tak lebih menaruh bangsa tak berguna. Koruptor macam saya jelas aset bangsa. Kamilah yang menggerakkan roda perekonomian. Dengan korupsi, uang terdistribusi. Terjadi pemerataan. Seperti pembangunan, korupsi juga terjadi di segala bidang. Kami tak pernah menikmati buat sendiri. Kami ikut nyumbang pembangunan rumah ibadah, menyantuni anak yatim, membantu korban bencana, menyokong olahraga, iuran 17-an, banyak. Karena sebagai koruptor yang baik, kami tahu cara mengelabui. Dengan berbuat baik, kami menjadi dihormati. Duduk di depan bila ada hajatan, dan diminta bicara di pengajian. Lalu, bagaimana dengan para mahasiswa yang terus berdemonstrasi menuntut semua koruptor di penjara, Pak? Naif! Bila para mahasiswa terus menuntut semua koruptor untuk dipenjara, nanti malah repot. Mesti bikin banyak penjara. Karena 70% warga Republik ini pasti akan masuk penjara. Tidaklah, itu hanya akan menghabiskan anggaran belanja negara. Percayalah, biaya yang memenjarakan koruptor jauh lebih tinggi ketimbang dana subsidi BBM yang dialokasikan untuk mengatasi kemiskinan. Jadi, memenjarakan koruptor justru kontraproduktif bagi keuangan negara. Daripada uang dihambur-hamburkan membangun penjara, lebih baik uang itu kami korupsi, lalu kami bagikan secara adil dan merata. Itu namanya korupsi yang adil dan beradab, sesuai Pancasila. Atau biar terdengar lebih trendy, itulah prinsip demokrasi dalam korupsi. Sesuai trias politika, dalam korupsi mesti ada pembagian kekuasaan yang merata antara eksekutif, legislatif, yudikatif.
Korupsi yang demokratis pun begitu. Eksekutif, legislatif, yudikatif dapat kesempatan dan keuntungan yang sama. Korupsi ibarat lokomotif demokrasi yang membawa gerbong-gerbong keuntungan dan semua berebut ingin naik menikmati. Karena itu, memenjarakan koruptor sama saja dengan menggulingkan gerbong-gerbong demokrasi. Itu berbahaya, bisa menimbulkan keonaran para demonstran bayaran. Sebagai koruptor yang baik, saya tak ingin hal itu terjadi. Saya koruptor cinta damai. Para wartawan jadi lamai, terus berdesak dan berebut ingin maju. Beberapa aparat segera tanggap dan memberi ruang agar koruptor itu tidak terlalu terdesak. Tapi para wartawan terus saling dorong. Suasana kian ramai ketika segerombolan demonstran muncul dan berteriak-teriak menghujat. Koruptor merugikan negara. Koruptor harus dipenjara. Koruptor harus dihukum mati. Hidup mahasiswa, hidup rakyat miskin, hidup kita semua. Tolong, jangan terlalu mojokkan kami. Kalau soal menggalang aksi besar-besaran, kami juga bisa. Pikirkan, bila para koruptor mogok satu hari saja, dari kantor kelurahan sampai istana negara pasti meledak sepi. Pelayanan publik terhenti, birokrasi macet, pabrik-pabrik tak berproduksi. Jangankan ngurus atau bikin KTP, WC umum saja mungkin gak ada yang ngurusi. Karena semua koruptor mogok, seperti lakon si Strata, di mana para perempuan memboikot semua laki-laki, kalian akan pusing sendiri. Kalian akan melihat betapa berkuasanya kami. Kami ada di setiap sendi negeri ini. Bagaimana cara kalian membasmi? Kalian seperti mengamputasi tubuh sendiri. Karena itulah, mulai sekarang, mari kita hidup berdampingan dengan damai. Yang koruptor dan nggak koruptor, apa sih bedanya? MH Ainun Najib bilang, kesalahan hanyalah kebenaran yang tertunda. Maka yang nggak korupsi pun begitu. Hanya soal kesempatan yang tertunda. Koruptor atau bukan, menyitir di jalan Hairil Anwar, semua akan dapat tempat, semua akan dapat giliran. Jadi, dengan menyerahkan diri, Bapak sudah merasa bertanggung jawab begitu. Terus terang, saya capek jadi buronan. Seakan-akan saya ini penjahat sekelas patroli atau buser. Makanya lebih baik saya istirahat nyaman di penjara, ketemu koruptor kolega-kolega saya lainnya, saling rukun, hidup dengan damai, kumpul bareng, korupsi nggak korupsi asal kumpul. Kan kalau semua rukun enak. Lihat, saya masih tetap sehat, cuma kelihatan tambah kurang waras. Hanya saja kadang saya heran dengan para aparat kita. Mengapa masih sungkan-sungkan untuk menangkap koruptor kakak macam saya? Ketika saya datang, mereka malah sembunyi. Barangkali mereka memang percaya kalau koruptor macam saya ini memang aset bangsa yang mesti dilindungi. Sehingga meskipun saya sudah berada dalam penjara, masih saja terus diberi keleluasaan untuk secara sistemik melakukan korupsi dengan baik dan benar, juga secara materi dan konsekuen.